Baik, selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Proses Pemrograman Bahasa Pertama pada Zeli Yordani Lete pada kajian psikolinguistik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indrina Buasa, NPM 31/2021. Kita masuk pada bagian bab 1, pendahuluan latar belakang. Pemrograman bahasa pertama adalah proses alami seorang anak dalam mempelajari bahasa melalui interaksi dengan lingkungan tanpa pengajaran formal. Anak usia 3 tahun umumnya sudah mampu memahami struktur bahasa dan melafalkan kosakata, meskipun ada yang masih kesulitan dalam menggunakan kata atau kalimat. Yang berikut adalah batasan masalah. Batasan masalah mengkaji tentang proses pemrograman sintaksis usaran satu kata, dua kata, tiga kata, multikata, bentuk kalimat deklaratif, bentuk kalimat interrogatif, dan bentuk kalimat imperatif, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pemerolehan bahasa pertama pada Zeli Yordani Lete. Yang berikut rumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menemukan dua masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses pemerolehan bahasa pertama pada Zeli Yordani Lete, serta faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pengucapan yang terkadang mengucapkan kata secara lengkap dan terkadang mengucapkan kata secara tidak lengkap. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk dapat mengetahui proses pemerolehan bahasa pertama pada Zeli Yordani Lete serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengucapan Zeli yang terkadang mengucapkan kata secara lengkap dan terkadang mengucapkan kata secara tidak lengkap. Yang berikut bab 2 kajian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menemukan judul-judul yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, Saltina dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Analisis Proses Pemrolehan Bahasa Pertama pada Anak Usia 3 tahun. Yang kedua, Rosita pada tahun 2017 dengan judul Pemrolehan Bahasa Pertama pada Anak Usia 0-3 tahun. Yang ketiga, Zara dan Irwan Badila pada tahun 2024 dengan judul Pemrolehan Bahasa Pertama pada Tataran Sintaksis Anak Usia Dini. Yang keempat, Sukmawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Pemrolehan Bahasa pada Anak Usia 3 tahun, studi kasus pada Mutiara Ananda. Dan yang kelima, pemrolehan sintaksis pada anak usia 3 tahun. Yang kelima, Nikma dan kawan-kawan dengan judul Pemrolehan Sintaksis pada Anak Usia 3 tahun. Yang berikut konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, analisis atau proses sistematis untuk memecahkan suatu objek, fenomena, atau informasi yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua yaitu proses atau rangkaian langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Yang ketiga adalah pemerolehan atau proses mendapatkan sesuatu, baik itu pengetahuan, keterampilan bahasa, atau atribut lainnya. Yang keempat, bahasa pertama atau bahasa yang pertama kali dipelajari dan digunakan oleh seseorang sejak masa kanak-kanaknya. Yang kelima, anak atau individu yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan, biasanya merujuk pada usia dari lahir hingga remaja, umumnya sehingga usia 18 tahun. Yang berikut adalah landasan teori. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu teori behaviorisme dan teori nativisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori dalam psikologi yang fokus pada studi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Konsep utama dalam teori ini meliputi perilaku yang merupakan respons terhadap lingkungan dan pembelajaran yang terjadi melalui pengalaman, baik itu melalui pengujian klasik atau asosiasi antar stimulus maupun
pengkondisian operan atau konsekuensi dari perilaku. Sedangkan teori nativisme yaitu pandangan dalam linguistik dan psikologi yang berargumen bahwa kemampuan bahasa merupakan sifat bawaan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang berikut bab 3 metode penelitian. Rancangan metode penelitian digunakan dalam penelitian itu yaitu deskriptif kualitatif. Tempat dan waktu penelitiannya di Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sumber data yang digunakan yaitu Zeli Yurdani Lete yang berusia 3 tahun. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, wawancara, simak bebas lewat cakap, simak lewat cakap, rekam, catat dan dokumentasi. Yang berikut teknik analisis data atau teknik analisis data yang pertama mendengarkan rekaman, transkripsi, terjemahan, mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan. Yang berikut bab 4 hasil penelitian. Yang pertama yaitu pemerolehan satu kata. Kata pertama yang diucapkan oleh Zeli pada pemerolehan satu kata yaitu kata na atau tuturan aslinya paina, nan atau tuturan aslinya funan, yol atau tuturan aslinya sayur, dal atau tuturan aslinya sendal, kun atau tuturan aslinya kukun, fot atau tuturan aslinya foto. Yang berikut pemerolehan dua kata. Yang pertama yang diucapkan oleh Zeli yaitu moe sata atau tuturan aslinya moe satanta. Yang berikut bapak un atau tuturan aslinya bapak miun. Yang berikut au atau tuturan aslinya au nao. Yang berikut au ua atau tuturan aslinya au uahen. Yang berikut adalah pemerolehan 3 kata. Yang pertama dituturkan oleh Zeli yaitu nene etna atau nene etpaina. Yang kedua haimiah a atau tuturan aslinya haimiah noa. Yang ketiga haimiah au atau tuturan aslinya haimiah laku. Yang keempat haimsena atau tuturan aslinya haimsena tuna. Yang kelima ma fekau ika atau tuturan aslinya mama fekau ika. Yang berikut adalah pemerolehan multikata yang diucapkan oleh Zeli yaitu yang pertama om hitnanu oba atau tuturan aslinya om hitnanu soba. Yang kedua ta hitanyunai atau tuturan aslinya tanta hitanyunai. Yang ketiga ne au paik mina atau tuturan aslinya nene au paik mina. Yang keempat ma sos au soso atau tuturan aslinya mama au sos noso. Yang kelima au ok au ma hemnanu pang atau tuturan aslinya au ok au mam hemnanu kupang. Yang keenam haimiah nasibi opanai atau haimiah nasimbi opasnai. Yang berikut haihemnanu bano atau tuturan aslinya haihemnanu kolbano. Yang berikut kita masuk dalam bagian kalimat deklaratif, yaitu di bagian kalimat deklaratif terdapat 3 situasi, yaitu yang pada situasi pertama ada terdapat 2 kesalahan dalam pengucapan Zeli, yaitu yang pertama kata pulan atau tuturan aslinya kumpulan. Yang kedua kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang terus bagian pada situasi kedua ada terdapat 3 kesalahan, yaitu 2 kesalahan, yaitu yang pertama kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang kedua kata esa atau tuturan aslinya sesa. Yang berikut situasi ketiga terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang kedua yang situasi ketiga terdapat 1 kesalahan saja, yaitu kata ta atau yang tuturan aslinya tanta. Yang berikut kita masuk di bagian kalimat interrogatif yang terdapat 5 situasi, yaitu pada situasi pertama terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang kedua kata
now atau tutur aslinya now. Berikut yang pada situasi kedua terdapat 4 kesalahan, yaitu yang pertama kata up atau tuturan aslinya tupen, upen. Yang berikut adalah kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang berikut kesalahan yang ketiga kata pau atau tuturan aslinya pau. Yang keempat kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang berikut situasi ketiga, kesalahan pertama yang diucapkan oleh Zeli yaitu kata ta atau tuturan aslinya tanta. Yang kedua kata bau atau tuturan aslinya kebaun. Yang ketiga adalah kata tu atau tuturan aslinya fatu. Yang berikut pada situasi keempat ada terdapat 5 kesalahan, yaitu yang pertama kata ba atau tuturan aslinya bapa, kata ta atau tuturan aslinya tanta, kata oit atau tuturan aslinya loit, kata kis atau tuturan aslinya kokis, kata en atau tuturan aslinya eno. Yang berikut pada situasi kelima terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama kata ta atau tuturan aslinya tanta, yang kedua kata leo atau tuturan aslinya kleo. Yang berikut kita masuk di bagian kalimat imperatif, yaitu ada terdapat 3 situasi, yaitu situasi pertama ada 3 kesalahan, yaitu yang pertama kata ta atau tuturan aslinya tanta, yang kedua kesalahan yang kedua yaitu kata en atau tuturan aslinya men, yang ketiga adalah kata un atau tuturan aslinya ion. Situasi kedua ada terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama kata ma atau tuturan aslinya mama, yang kedua adalah kata enu atau tuturan aslinya teno. Yang berikut situasi ketiga ada terdapat 3 kesalahan, yaitu yang pertama me atau tuturan aslinya medi, yang kedua itu kau atau tuturan aslinya fekau, dan yang ketiga adalah kata na atau yang tuturan aslinya paina. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemrograman bahasa pada Zeli. Faktor yang pertama itu faktor keluarga. Faktor yang terjadi karena seringnya orang tua Zeli menggunakan bahasa baik ketika berkomunikasi dengannya, sehingga Zeli meniru dan mempresentasikan bahasa baik tersebut hingga kini. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor lingkungan yaitu terjadi karena kurangnya interaksi dengan orang dewasa di sekitar selain opa, oma, mama, dan tantanya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.